Shalom, jemaat yang terkasih. Kita patut bersyukur apabila hari ini kita masih dalam keadaan yang baik. Sekalipun kita tahu bersama bahwa situasi Indonesia hari ini maupun dunia masih terus berjuang dengan pandemik COVID-19. Namun kiranya kita tetap dipenuhi dengan sukacita dan pengharapan di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kita juga bersyukur karena Tuhan memanggil kita untuk beribadah kepada Tuhan. Hari ini adalah peringatan turunnya Roh Kudus atau Hari Pentakosta. Kiranya hati kita saat ini juga semakin berkobar untuk Tuhan, serta terarah pada Tuhan untuk mendengar dan merespon panggilannya. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari kita menenangkan hati kita sejenak di dalam saat teduh. Pertolongan ibadah pada pagi hari ini datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai saudara sekalian. Allah kita, Tuhan kita, Allah yang maha tinggi, layak menerima pujian dari seluruh alam semesta. Mari kita memuji Dia. Mari kita meninggikan namanya. Dia Raja, Dia layak menerima puji hormat dan kemuliaan. He is exalted, the King is exalted on high. I will praise Him, He is exalted forever, exalted, and I will praise His name. Rejoice in His holy name. He is exalted, the King is exalted on high. He is exalted, the King is exalted on high. And I will praise Him. He is exalted forever, exalted, and I will praise His name. Rejoice in His holy name. He is exalted, the King is exalted on high. He is the Lord, forever His truth shall reign. Heaven and earth rejoice in His holy name. He is exalted, the King is exalted on high. Exalted, the King is exalted on high. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 38 hingga 39 berkata demikian. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis
dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi semua orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sejak berada di tanah pembuangan, bangsa Israel dijauhkan dari bait Allah, agar mereka dapat melupakan Allah. Akan tetapi, sebagian orang masih memiliki kerinduan kepada Allah. Mereka ingin sekali pulang ke Yerusalem dan berkumpul bersama di bait Allah untuk beribadah. Dan hingga pada akhirnya mereka diizinkan kembali ke Yerusalem untuk beribadah kepada Allah. Apabila kita mengingat keadaan kita hari ini, sudah 2 bulan kita tidak berkumpul, beribadah di dalam gereja. Kiranya tidak membuat hati kita kehilangan kerinduan kepada Allah. Namun justru semakin kita merindukan Allah, merindukan persekutuan dengan jemaat lainnya. Seperti sungai yang merindukan air, demikianlah kiranya hati kita merindukan Allah. Seperti rusa merindukan air, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu, ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Seperti rusa merindukan air, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu, ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Engkau sungai kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Kaulah Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku.
di tengah persoalan hidup kita seperti saat ini, kita mudah meragukan pemeliharaan Tuhan. Kita khawatir, kita takut, dan tidak bisa menjadi saksi Tuhan yang benar. Mari kita datang dan mengaku kepada Tuhan atas kegagalan kita di dalam mempercayai Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, di hari peringatan turunnya Roh Kudus ini, kami diingatkan lagi bahwa Roh yang kudus itu telah tinggal di dalam hati kami. Akan tetapi kami menyadari bahwa kami sering mengabaikan suara Roh Kudus. Kami telah gagal mendengar suara Tuhan, sehingga kami tidak dapat melakukan kehendak Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Ajarlah kami untuk tidak memadamkan maupun mendukakan Roh Kudus, melainkan menyenangkan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas pengampunan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Maka dengarkanlah berita anugerah. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Roma 5 ayat yang kedua. Sebagai respon kita atas pengampunan yang Tuhan telah berikan kepada kita, marilah kita hidup sesuai dengan perintah Tuhan, sebagaimana yang terdapat di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Mari kita membaca bersama-sama bagian dari petunjuk hidup baru 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Roh Kudus, Roh penghibur yang tinggal di dalam diri kita, memberi kepada kita kuasa untuk menyatakan kasih, keadilan, serta kebenaran Tuhan. Mari kita memuji Allah Roh Kudus yang telah berkarya nyata dalam kehidupan orang-orang percaya. Roh penghibur datang. Siarkan kabar senang keliling dunia pada manusia yang tertindih dosa. Berita Injil Tuhan masyurkan segera. Roh penghibur datang. Roh penghibur datang. Roh penghibur
datang. Kuasa dosa lenyap, aku telah bebas, iblis telah kalah, maut pun tak berdaya. Kuasa dosa lenyap, aku telah bebas, iblis telah kalah, maut pun tak berdaya. Ku tolak dunia, rindukan anugerah, Roh penghibur datang. Roh penghibur datang, Roh penghibur datang, Roh yang dari surga, genapkan janji Allah. Tolong aku siarkan berita Injil Tuhan, Roh Kudus telah datang. Berabad-abad lamanya gereja berdiri di atas pengakuan iman para rasul, iman yang mempersaksikan Allah Tritunggal. Mari kita pun terus mengikrarkannya, mempersaksikan iman kita kepada dunia melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita masuk di dalam pelayanan doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia, ya Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan tetap memelihara negeri kami Indonesia. Di tengah persoalan yang dihadapi negeri ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan, tetapi Tuhan selalu menolong bangsa kami Indonesia, menolong pemerintah dalam mengambil segala kebijakan, baik yang berkaitan dengan kesehatan maupun berkaitan dengan perekonomian. Kami bersyukur upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah di dalam memutus penyebaran virus corona. Kami berdoa bagi tim medis yang telah berjerih lelah di dalam upaya untuk menolong para pasien yang sakit. Kiranya Tuhan memberkati mereka dan memberkati keluarga mereka. Berkati pula para ilmuwan yang terus berupaya mencari atau menemukan antivirus dari corona. Tuhan pakai mereka sekalian sehingga vaksin bisa segera ditemukan dan bisa dipergunakan secara luas oleh masyarakat. Kami berdoa bagi perekonomian di Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati sehingga setiap usaha pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia semuanya berjalan dengan baik. Bahkan perekonomian di Indonesia kembali seperti sedia kala, bahkan semakin baik lagi. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan bagi jemaat Tuhan dalam pergumulan mereka. Yang sakit, kiranya Tuhan jamah mereka, Tuhan beri kepada mereka kekuatan, bahkan juga kesembuhan. Bagi jemaat yang bergumul di dalam usaha pekerjaan mereka, mari Tuhan menolong mereka, memberkati apa yang mereka usahakan. Sekalipun saat ini mereka terpaksa harus bekerja dari rumah, kiranya usaha mereka tidak sia-sia. Berkati pertumbuhan iman jemaat yang begitu rindu untuk bisa hadir di gedung gereja
beribadah, bersekutu, dan melayani Tuhan. Kiranya di rumah pun mereka tetap memiliki kesempatan dan waktu untuk beribadah, dan iman mereka semakin bertumbuh. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa menyerahkan bagi bangsa kami Indonesia, bagi gereja Tuhan, bagi jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberkatinya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Iman kepada Tuhan diwujudkan melalui bakti kita atau perbuatan kita. Kiranya Roh Kudus memampukan kita mengerjakan keduanya, beriman kepada Tuhan dan berbakti kepada Tuhan. Jalan dengan Tuhan dalam terang Injilnya, betapa terangnya jalanku. Ku taat perintahnya, kalau ia beserta dengan orang beriman bakti. Iman bakti hanya jalan ini untuk menyenangkan Yesus. Hanya jalan ini, tiada gelap gulita, awan pun lenyaplah bila ku nampak wajah Tuhan. Tiada takut bimbang, tiada keluh kesah, berbahagia yang beriman bakti. Iman bakti hanya jalan ini untuk menyenangkan Yesus. Hanya jalan ini. Yesuslah sobatku, ku memohon selalu, sepanjang jalan ya selalu serta. Ku mau taat selalu akan perintahnya, dan selalu beriman bakti. Iman bakti hanya jalan ini untuk menyenangkan Yesus. Hanya jalan ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Sang Firman yang hidup, bersabdalah kepada kami, dan tolonglah kami mengerti serta mengerjakan firman-Mu dengan benar, dengan penuh ketaatan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita akan mempelajari bagian firman Tuhan. Pada hari ini, secara khusus kita akan belajar bersama-sama tema tentang Pentakosta dan kehadiran gereja. Nah, hari ini kita memperingati Pentakosta. Saya ajak kita mendasari perenungan pada pagi hari ini di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang ketujuh. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai ayat yang ketujuh. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya.
Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea?" Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita memperingati hari Pentakosta. Jika di dalam bahasa Indonesia itu artinya hari yang ke-50. Memang kita mungkin bertanya-tanya, apa maksudnya hari yang ke-50? Maka saya ajak kita melihat sekilas mengenai sejarah. Kenapa kok bisa disebut sebagai hari yang ke-50 atau Pentakosta? Saudara, bermula dari hari Paskah atau dalam tradisi Yahudi disebut hari Pesach. Itu merupakan hari peringatan pembebasan bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir. Karena hari itu bangsa Israel dikeluarkan oleh Tuhan, dibebaskan oleh Tuhan dari perbudakan. Dan beberapa waktu lalu kita sudah memperingati hari Paskah. Dalam tradisi Kristen, hari Paskah itu adalah memperingati kebangkitan Tuhan Yesus yang membebaskan orang berdosa dari perbudakan dosa. Jadi ada kesamaan, yaitu hari pembebasan. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, setelah hari pembebasan itu dihitung 50 hari selanjutnya ketika bangsa Israel itu berada di tanah atau di padang gurun, mereka menerima hukum Taurat dari Tuhan. Mereka menerima hukum-hukum yang harus mereka lakukan, baik ketika mereka berada di padang gurun sampai ketika nanti mereka masuk dan hidup di dalam tanah perjanjian. Maka dari itu hari ke-50 itu menjadi hari yang penting bagi bangsa Israel, memperingati hari di mana hukum Taurat itu diberikan kepada bangsa Israel. Selain itu, Bapak Ibu Saudara, ketika mereka sudah berada di tanah perjanjian, hari ke-50 itu juga diperingati sebagai hari raya memanen. Artinya hari pengucapan syukur bangsa Israel kepada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan di sepanjang 1 tahun itu. Dan mereka harus memperingatinya dengan datang ke Yerusalem dan mereka beribadah. Mereka memperingati dan merayakan bersama-sama. Maka di dalam ayat yang kelima di situ dikatakan, waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Itu artinya orang-orang Yahudi yang ada di perserakan gitu ya, yang diaspora, mereka mudik pulang kembali ke kampung halaman mereka atau kembali ke Yerusalem, ke Bait Allah untuk beribadah, merayakan dan memperingati pemeliharaan Tuhan di sepanjang 1 tahun ini. Nah, saudara, di dalam tradisi Kristen, hari Pentakosta atau hari yang ke-50 itu dihitung dari ketika Yesus bangkit ya, sampai pada hari ke-50 Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus diturunkan bagi orang percaya. Untuk apa? Untuk menyertai umatnya yang ada di dunia. Kenapa? Karena Yesus telah naik ke surga dan Yesus mengutus Roh-Nya untuk menolong dan menyertai umat Tuhan ketika berada di dalam dunia. Saudara, saat ini kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus, hari turunnya Roh Kudus. Yang jadi pertanyaan kita, mengapa kita perlu memperingatinya? Memang kita tidak memperingati versinya Yahudi, ya, tapi kita memperingati versi di dalam Lukas yang disampaikan oleh Dr. Lukas di dalam Kisah Para Rasul ini. Mengapa kita perlu memperingati hari Pentakosta ini, Bapak Ibu Saudara? Saudara, di dalam tradisi Yahudi maupun juga tradisi Kristen, hari raya Pentakosta ini sama-sama punya makna yang penting sekali.
Kalau di dalam tradisi Yahudi, hari Pentakosta itu merupakan hari raya memanen. Sehingga ini menjadi peringatan bagi mereka, Tuhan telah memelihara hidup mereka secara jasmani. Juga hari peringatan turunnya hukum Taurat kepada bangsa Israel, menjadi peringatan bahwa Tuhan memelihara pula secara rohani bagi orang Israel. Jadi peringatan ini dua sisi sekaligus, secara jasmani dipelihara dan secara rohani juga dipelihara. Saudara, dalam tradisi Kristen ini menjadi penting. Kenapa? Karena di dalam pencurahan Roh Kudus, umat percaya mengalami penyertaan dan pimpinan dari Tuhan. Nah, tetapi ada juga beberapa gereja tradisional di Indonesia yang masih menghubungkan dengan tradisi dari Yahudi. Apa maksudnya? Biasanya ketika hari Pentakosta itu mereka berbondong-bondong datang ke gereja, beribadah di gereja, tapi membawa hasil panen mereka, hasil kebun mereka, hasil ladang mereka. Biasanya dibuat hiasan di mimbar ya, di sini atau di bawah ada sayur-sayuran, ada buah-buahan dan lain sebagainya. Ada pula gereja yang punya tradisi semua yang dibawa oleh jemaat ke gereja, hasil-hasil panen semua itu dilelang, dijual oleh jemaat. Nah, setelah itu mereka hasil dari penjualan mereka itu dipersembahkan kepada gereja. Nah, itu menjadi ucapan syukur jemaat kepada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan di sepanjang tahun. Tapi yang lebih penting adalah pemeliharaan Tuhan secara rohani, yaitu melalui pencurahan Roh Kudus. Maka di hari Pentakosta kita diingatkan bahwa Tuhan memelihara kita, tidak hanya secara jasmani tapi juga secara rohani. Karena Roh Kudus yang Dia berikan kepada kita itu tinggal di dalam hati kita. Melalui pencurahan Roh Kudus itu, Bapak Ibu Saudara, orang percaya tidak lagi mengalami kekosongan jiwa mereka, tidak lagi mengalami kesendirian karena ditinggal oleh Tuhan Yesus, tidak merasa ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus bekerja dalam diri orang percaya untuk apa? Mempertobatkan, melahirbarukan, memeteraikan menjadi milik Kristus, dan kemudian menguduskan hidup orang percaya. Roh Kudus bekerja untuk menegur saat orang percaya itu mau melakukan kesalahan, mengingatkan kepada mereka waktu mau melakukan kejahatan atau dosa. Roh Kudus itu menghiburkan ketika orang percaya mengalami kesedihan, meneguhkan iman mereka ketika mereka mengalami keraguan-raguan. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, Roh Kudus menjadi hal yang sangat penting dan sangat diperlukan oleh orang percaya, karena Roh Kudus adalah realitas kehidupan orang percaya. Tanpa Roh Kudus, maka orang-orang yang percaya kepada Yesus tidak mungkin bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan ketika mereka ada di dalam dunia ini. Bahkan saudara yang kasih oleh Tuhan, di dalam masa pandemik ini Roh Kudus betul-betul bekerja di dalam diri kita untuk meneguhkan iman kita agar tetap percaya kepada Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti akan memelihara hidup orang-orang percaya. Saudara, hal yang tidak kalah penting dalam peringatan ini adalah mengenai kelahiran. Kalau di bulan Desember kita memperingati kelahiran Tuhan Yesus, tetapi hari ini di dalam masa Pentakosta ini kita memperingati kelahiran siapa? Kelahiran gereja, kelahiran orang Kristen, kelahiran saya, kelahiran Bapak Ibu Saudara. Nah, di dalam Pentakosta itu gereja didirikan oleh Tuhan. Komunitas orang percaya dibentuk oleh Tuhan. Komunitas tubuh Kristus hadir di tengah-tengah dunia ini. Maka Pentakosta sesungguhnya menjadi hari yang penting bagi umat Kristen yang ada di dunia, Bapak Ibu Saudara. Tapi kita terkadang atau ya memang sudah menjadi tradisi di dunia, Natal ini menjadi puncak dari perayaan segala perayaan kekristenan. Padahal Pentakosta
juga menjadi hari peringatan perayaan yang penting untuk kita laksanakan. Maka dari itu, hari ini kita bersama-sama memperingati dan juga merayakan hari turunnya Roh Kudus atau Pentakosta. Hari di mana Tuhan memelihara hidup kita secara jasmani maupun rohani. Dan hari di mana secara rohani kita dilahirkan, gereja dihadirkan, komunitas orang percaya, tubuh Kristus dihadirkan di tengah-tengah dunia ini. Saudara, gereja adalah persekutuan orang percaya yang dipanggil keluar dari dunia yang berdosa ini. Namun kemudian diutus dan dihadirkan kembali ke dalam dunia yang berdosa. Tapi dengan misi untuk menyatakan kebenaran, menyatakan kasih Allah, menyatakan keadilan Allah, menjadi terang dan menjadi garam, merebut jiwa-jiwa yang dikuasai oleh dunia. Yesus menyatakan bahwa orang percaya itu bukan milik dunia dan bukan berasal dari dunia, namun diutus untuk tinggal dan berinteraksi dengan dunia. Terpisah dari dunia, dikuduskan dari dunia, sekalipun berada di dalam dunia. Saudara, saya tertarik dengan sebuah lambang kekristenan, itu kapal berada di permukaan air. Ya, lalu di atas kapal itu ada layar, namun tiangnya berbentuk salib. Ini ingin melambangkan bahwa kekristenan itu ada di dalam dunia, berinteraksi dengan dunia. Kapal itu berada di air, berinteraksi dengan air. Tetapi gereja atau kekristenan itu tidak tenggelam di dalam dunia. Kapal itu tetap mengapung di atas permukaan air, tidak tenggelam. Itulah sebenarnya kekristenan. Kita bukan dari dunia, tetapi diutus oleh Tuhan di dalam dunia. Tapi bukan berarti kita tenggelam di dalam dunia. Saudara yang kasih oleh Tuhan, seharusnya Pentakosta ini menjadi peringatan yang menolong kita untuk ingat kembali, merefresh kembali siapa jati diri kita, yaitu gereja yang punya misi di dalam dunia ini. Kita adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan dan ditempatkan di dalam terang. Kita yang sudah hidup di dalam terang, kemudian diutus kembali ke dalam dunia yang gelap, berinteraksi dengan dunia. Tetapi ingat, tidak boleh tenggelam di dalam dunia. Di saat kita mengerjakan misi dari Tuhan, kita membawa terang ke dalam kegelapan, tapi tidak boleh terang itu menjadi padam sehingga kita masuk di dalam kegelapan. Gereja dipanggil dan dihadirkan di dalam dunia untuk terlibat, bahkan berpartisipasi di dalam usaha-usaha untuk menolong umat manusia hidup lebih baik lagi, hidup dalam kebenaran, hidup di dalam damai dan sejahtera, sehingga pada akhirnya mereka mengenal Kristus dan percaya kepada Yesus. Oleh sebab itu, gereja hadir harus bisa menjadi kesaksian yang baik, yang menolong orang bisa berpindah dari gelap menuju kepada terang. Gereja menolong orang-orang yang tenggelam di dalam dunia, mengangkat mereka dan masuk ke dalam kapal, masuk dalam perahu. Saudara, jika Pentakosta dalam tradisi Yahudi itu mengingatkan pada masa menuai, masa panen gandum dan lain sebagainya, tetapi Pentakosta di dalam tradisi kekristenan kita diingatkan bahwa ini adalah masa memanen jiwa-jiwa bagi Tuhan. Saudara, yang jadi persoalan kita adalah ketika kita diutus ke dalam dunia, sebagian besar dari orang Kristen itu lupa jati diri mereka. Bukannya mereka memanen, pada akhirnya mereka justru yang dipanen oleh dunia. Mereka lupa kalau diutus ke dalam dunia untuk menolong orang yang tenggelam di dalam kegelapan dunia. Kita ini seolah-olah disuruh oleh Tuhan menolong orang yang tenggelam di dalam air.
Kita nyemplung di dalam air dan kita ternyata tenggelam di dalam air itu. Kita disuruh oleh Tuhan untuk menolong orang yang sedang mabuk-mabukan dan mereka tidak tahu itu berbahaya untuk hidup mereka. Kita datang, kita malah ikut mabuk-mabukan di sana. Sehingga kita pun tenggelam di dalam dosa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam memperingati serta merayakan Pentakosta ini kiranya kita semakin diingatkan kembali bahwa Tuhan tetap setia untuk menyatakan pemeliharaannya atas hidup kita, baik secara jasmani maupun rohani. Saudara, Rasul Petrus mengungkapkan di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9, demikian bunyinya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Rasul Petrus mengungkapkan bahwa kamu bangsa atau generasi yang terpilih, disampaikan kepada orang percaya. Itu artinya dari sekian banyak manusia, ternyata kita ini dipilih oleh Tuhan. Dipilih bagaimana? Dipanggil keluar dari kegelapan dan ditempatkan kepada terang yang ajaib. Kita dipanggil untuk keluar dari dunia yang berdosa yang gelap ini dan kemudian ditempatkan dalam terang yang ajaib. Kemudian kita dikuduskan, dijadikan generasi-generasi yang kudus oleh karya dari Roh Kudus dan menjadi milik Allah sendiri dengan cara dimeteraikan oleh Roh Kudus. Jadi kita bukan milik dunia atau bukan milik iblis. Dan ketika Tuhan memanggil kita, memiliki kita, menguduskan kita, itu ada misinya Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya sekedar diselamatkan, dimiliki oleh Tuhan, titik. Tapi Tuhan punya misi, maka Tuhan mengutus kita kembali ke dalam dunia. Untuk apa? Imamat rajani, sebagai pelayan-pelayan raja di atas segala raja. Bentuk pelayanannya seperti apa? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Apa itu? Menyatakan segala sesuatu tentang Allah di dalam diri Kristus Yesus, agar semua orang mengenal dan percaya kepada Kristus Yesus. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, dalam memperingati serta merayakan Pentakosta ini, kita kiranya semakin diingatkan kembali bahwa Tuhan setia menyatakan pemeliharaannya atas hidup kita, baik secara jasmani maupun rohani. Hal ini merupakan pengingat bahwa kita tidak perlu risau lagi dengan hidup kita, sebab Tuhan pasti akan memelihara hidup kita. Tapi marilah kita memfokuskan diri pada pekerjaan-pekerjaan kita, misi-misi kita yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu menolong orang-orang yang berdosa bisa mengenal Tuhan Yesus dan percaya kepada Tuhan Yesus. Dan pada akhirnya mereka pun dibawa keluar dari dalam kegelapan menuju kepada terang yang ajaib. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, gereja dihadirkan oleh Tuhan di tengah dunia ini ada artinya. Gereja harus membawa kebenaran. Gereja harus menyuarakan kasih, gereja harus menyuarakan keadilan, gereja harus membawa jiwa-jiwa yang terhilang kepada Tuhan. Dimasukkan di dalam kapal, dimasukkan di dalam tubuh Kristus, dimasukkan di dalam persekutuan orang-orang percaya. Saudara, jangan sampai kehadiran kita justru menjadi batu sandungan, jadi kesaksian yang buruk, sehingga orang itu menolak Kristus hanya karena hidup kita yang tidak beres, hanya karena kita tidak bisa hidup di dalam terang, tidak menjadi garam, tidak menjadi berkat bagi orang lain. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kiranya Tuhan menolong kita menghadirkan kasih Allah, kebenaran Allah, damai sejahtera Allah bagi dunia, bagi orang-orang di sekeliling kita. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami sebagai gereja-Mu,
agar kuasa Roh Kudus yang telah ada di dalam hidup kami, yang telah tinggal di dalam diri kami, menolong kami dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, mengerjakan misi Tuhan di dalam dunia ini. Berkatilah kami dan tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami tidak menjadi malas, tidak menjadi lesu dengan keadaan, tapi kami terus berkarya untuk menyatakan kasih, keadilan dan kebenaran Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa untuk kami persembahkan kepada Tuhan, menjadi murid-murid Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Kita naikkan puji, hormat, serta kemuliaan bagi Allah Tritunggal. Kekasih Allah, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera yang melampaui segala akal dari Allah Bapa, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kiranya kekuatan serta penghiburan dari Allah Roh Kudus menaungimu selalu. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal, memberkatimu selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat dipersilahkan mengambil saat teduh. Jemaat yang terkasih, saya akan menyampaikan warta untuk minggu ini. Pertama, segenap hamba Tuhan dan majelis menyampaikan selamat merayakan hari kelahiran untuk Bapak Ibu Saudara yang merayakannya di bulan Mei ini. Ada Ibu Dwi Hastuti, Ibu Silvia Dewi, Ibu Wiwik Rahayu, Bapak Yohanes Ruswandi, ada Ibu Megi, ada Ibu Ratnawati, dan juga Ibu Cho Sing Tuan. Mari bersama-sama kita berdoa untuk mereka yang pada bulan ini merayakan hari kelahirannya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberkati saudara-saudara kami yang pada bulan Mei ini merayakan, memperingati hari kelahiran mereka. Kiranya Tuhan terus yang akan memberkati kehidupan mereka, secara khusus di dalam masa-masa menghadapi pandemi corona ini. Kami bersyukur karena Tuhan tetap setia memelihara mereka. Dan kiranya kasih setia Tuhan akan terus mengalir dalam hidup mereka, menolong mereka, memampukan mereka menjalani kehidupan di tahun yang Tuhan sudah tambahkan. Terima kasih Tuhan sudah memberkati Ibu Dwi Hastuti, Ibu Silvia Dewi, Ibu Wiwi Rahayu, Bapak Yohanes Ruswandi, Ibu Megi, Ibu Ratnawati, dan juga Ibu Cho Sing Tuan. Tuhan pelihara kehidupan mereka. Tuhan menyertai hidup mereka di tahun yang Tuhan tambahkan ini.
Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat terkasih, sebagai murid Tuhan, kita harus menyatakan kesaksian hidup kita di tengah kondisi Indonesia seperti ini. Mari kita tetap menjaga kesehatan, mentaati himbauan pemerintah, dan kemanapun kita pergi tetap menggunakan masker, menjaga jarak yang aman sesuai dengan protokol kesehatan demi untuk memutus penyebaran COVID-19. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, terima kasih atas dukungan Bapak Ibu Saudara untuk pekerjaan Tuhan di GKT Jemaat 2 Malang. Dan kami tetap memohon kepada Bapak Ibu Saudara untuk terus mendukung pekerjaan Tuhan melalui Gereja Kristus Tuhan Jemaat 2 yang Bapak Ibu Saudara bisa sampaikan melalui rekening yang telah ada, yang telah disediakan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan juga dapat mengumpulkan persembahan secara mandiri, kemudian dapat dibawa ke gereja jika situasi sudah memungkinkan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya juga mengundang Bapak Ibu Saudara untuk ikut di dalam persekutuan doa secara online yang dilaksanakan setiap hari Selasa pada pukul 19 atau jam 7 malam. Agar kita bisa saling mendoakan dan juga saling menguatkan. Demikian warta jemaat yang bisa saya sampaikan, kiranya Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam pemeliharaan dan berkat dari Tuhan. Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati.